Shalom saudara dan saudari, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan yang baik, pastinya atas berkat pemeliharaan Tuhan. Amin. Bertemu lagi kita di channel ini untuk mendengar lagi firman Tuhan yang pastinya sesuai apa yang dikatakan Alkitab. Terima kasih karena terus support channel ini. Kita doakan agar channel ini akan menjadi berkat para pendengar di akhir zaman ini. Bila melihat komentar-komentar sebelum ini, saya tergerak hati untuk membahas satu topik yang menarik dan saya percaya ini adalah dorongan dari Roh Kudus untuk saya bahas topik ini. Yang pastinya pembahasan ini atas pertolongan Roh Kudus. Jadi apa yang akan dibahas kali ini? Yaitu mengenai orang kaya dan Lazarus yang miskin. Yang terdapat dalam kitab Lukas 16 ayat 19 sehingga 31. Karena ada yang mengatakan ini suatu kisah secara harafiah mengenai keberadaan di akhirat. Sebahagian mengatakan ini adalah gambaran dan perumpamaan. Oleh itu, jangan kemana-mana karena kita akan mengetahui kebenarannya yang pasti kebenaran itu dari pandangan firman Tuhan sendiri dan bukan pandangan manusia. Karena Alkitab merupakan standar pendidikan orang Kristen tempat kita merujuk. Mari kita mulai. Banyak pandangan telah berlaku mengenai apakah kata-kata Yesus yang terdapat dalam Lukas 16 ayat 19 hingga 31 dan itu difahami secara harafiah atau sebagai perumpamaan. Ada juga sebagian orang Kristen yang mengambil kesimpulan bahwa dalam kisah ini Yesus memberikan gambaran kepada pendengarnya tentang bagaimana keberadaan di akhirat dan yang lain menggunakan ayat ini sebagai gambaran sorga dan neraka sehingga kebanyakan guru-guru agama zaman modern menggunakan ayat ini sebagai alat untuk menakut-nakutkan orang sehingga terjadinya pindah agama yang disebabkan oleh ketakutan akan neraka seperti dalam petikan ini. Oleh itu, mari kita terus mendengar penjelasannya. Saudara dan saudari, kalau kita perhatikan khusus dalam Lukas pasal 16 ini, semuanya mengenai perumpamaan. Mari kita lihat dalam Lukas 16 ayat 1 hingga ayat 9. Ini merupakan perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Manakala ayat 10 hingga 18 adalah perumpamaan tentang nasihat untuk setia dalam perkara yang kecil. Dan selanjutnya perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Bahkan pasal sebelumnya yaitu Lukas pasal 15 juga mengenai perumpamaan. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Jadi, Yesus menyadari akan nilai perumpamaan dalam mengajar orang-orang. Dengan menggunakan perumpamaan, Yesus ingin merangsang pemikiran dan perenungan terdalam mereka. Dan dia tahu bahwa jika dia berbicara terlalu harafiah, nanti pendengar-pendengarnya akan cepat melupakan kata-katanya. Bukan hanya itu, yang lain juga yang menurutnya perumpamaan-perumpamaannya berisi teguran keras. Jika dengan berbicara lurus secara harafiah, itu akan membuatkan orang berusaha membungkamnya dengan kekerasan. Itu sebab ketika Yesus menegur atau mengajar, terkadang dengan perumpamaan agar perasaan ingin tahu begitu dalam di setiap hati orang yang mendengarnya. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Lalu ia menjawab, Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain, hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti. Matius 13 ayat 35. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan, aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, adalah penting di sini untuk mengetahui kepada siapa Yesus berbicara dalam Lukas 16 ayat 19 hingga ayat 31. Dan kira-kira kategori orang mana yang Yesus hadapi ini?
Untuk mengetahui kepada siapa Yesus berbicara ini, mari kita lihat dalam Lukas 16 ayat 14. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan dia. Jadi melalui ayat itu kita dapat lihat bahwa Yesus sedang berbicara kepada orang-orang Farisi yang merupakan sekelompok orang yang terkenal sepanjang Injil oleh kerana penolakan mereka untuk berurusan dengan jujur dan penolakan mereka akan kebenaran yang Yesus ajarkan. Mereka menangani dengan penipuan dan pengabaian, tetapi Yesus menangani mereka dengan bijak dan jujur. Sekarang mari kita lihat kisah orang kaya dan Lazarus yang miskin dalam Lukas 16 ayat 19 hingga 31. Namun di sini admin bacakan, setelah itu admin jelaskan. Dikatakan ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian aku meminta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapa Abraham. Tetapi jika ada seseorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Dalam petikan itu kita telah melihat bahwa ada 2 orang sekaligus menggambarkan 2 kelompok manusia yang menentukan nasibnya yang kekal, yaitu orang kaya dan Lazarus yang miskin. Pertanyaannya, siapakah orang kaya simbolik itu? Sebelum itu kita harus tahu dahulu apa sikap atau sifat si orang kaya ini. Mari kita lihat. Orang kaya berpakaian jubah ungu dan kain halus, setiap hari bersukaria dalam kemewahan. Ia mengakui sebagai anak Abraham, mementingkan diri dan tidak mau peduli kepada keperluan penderitaan orang-orang bukan Yahudi. Memuliakan dirinya bukan memuliakan Tuhan. Melupakan kewajibannya kepada Allah dalam hal pengurusan uang, dia tidak berdoa kepada Allah tetapi kepada Abraham. Lebih menghabiskan hidup dalam kesenangan dirinya tetapi tidak mengadakan persiapan untuk hidup yang kekal. Jadi, orang kaya dalam petikan tersebut adalah gambaran orang Yahudi yang mengetahui perintah Allah, walaupun memiliki kemewahan tetapi ia lupa bahwa ia bertanggung jawab atas penggunaan kekayaan yang telah dipercayakan serta atas karunia kecakapannya. Berkat-berkat Tuhan melimpah atas dirinya, tetapi ia menggunakannya untuk kepentingan dirinya sendiri, untuk memuliakan diri sendiri, bukan memuliakan Tuhan. Jadi simbolik ini adalah orang yang memiliki kemewahan tetapi melupakan kewajiban kepada Allah. Itu sebab Yesus menegur orang Farisi dengan perumpamaan ini oleh kerana kesombongan mereka. Tapi malangnya, orang Yahudi sama sekali tidak berkongsi kekayaan rohani mereka dengan orang yang bukan Yahudi. Lalu ia berkata kepada mereka, "Kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah." Sekarang bagaimana pula orang yang kedua ini? Siapakah Lazarus miskin simbolik itu?
Sebelum itu kita ketahui dulu apa sikap dan sifat Lazarus yang miskin dalam petikan itu. Mari kita lihat. Lazarus miskin, penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu dan menginginkan makanan yang jatuh dari meja orang kaya itu. Sangat memerlukan pertolongan karena tidak punya teman, tidak punya rumah, uang dan makanan. Menderita hari demi hari. Sabar dan tenang ia tetap bertahan. Jadi Lazarus dalam petikan tersebut menggambarkan kesengsaraan orang miskin yang percaya kepada Kristus. Manakala nafiri berbunyi dan semua orang yang tinggal dalam kubur mendengar suara Kristus lalu bangkit. Mereka menerima pahalanya karena imannya kepada Allah bukanlah sekadar teori melainkan suatu kenyataan. Lalu dikatakan ia pun meninggal dunia dan tidak seorang pun yang meratapinya. Tetapi karena kesabarannya menahan penderitaan, ia telah bersaksi bagi Kristus. Ia telah tahan dalam ujian imannya. Dan pada waktu kematiannya, ia digambarkan seperti dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Lalu dikatakan orang kaya itu juga mati lalu dikuburkan. Lalu apa yang terjadi? Sebenarnya sudah juga saya baca ayat itu tadi, jadi tidak perlu lagi saya baca kembali ayatnya. Namun saya mau mengajak saudara dan saudari perhatikan karena ada yang menarik di sini. Di mana orang kaya itu belum juga melepaskan pemikirannya bahwa dia adalah anak Abraham. Dan saat dalam kesedihan, ia digambarkan memanggil kepadanya, meminta pertolongan. Ia berdoa, "Bapa Abraham, kasihanilah aku." Nah, di sini kita dapat lihat bahwa dia tidak berdoa kepada Allah, tetapi kepada Abraham. Dengan demikian ia menempatkan Abraham di atas Allah dan bahwa ia bersandar kepada hubungannya dengan Abraham untuk mendapatkan keselamatan. Sangat berbeza dengan cerita saat Yesus disalibkan dan pencuri di sebelah Yesus dan berkata kepada Yesus, "Yesus, ingatlah akan aku apabila Engkau datang sebagai Raja." Dan segera datang jawaban di ayat 43, kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Orang kaya itu berdoa kepada Abraham dan permohonannya tidak dikabulkan. Jadi percakapan di antara Abraham dan orang kaya adalah suatu kiasan. Pelajaran yang harus dipetik adalah Allah memberikan kepada setiap orang cukup terang serta rahmat untuk melakukan pekerjaan yang telah diberikannya. Jika manusia gagal melakukan apa yang ditunjukkan oleh terang yang kecil mengenai kewajibannya, terang yang lebih besar akan menunjukkan ketidaksetiaan, lalai mengembangkan berkat-berkat yang telah diberikan. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi saudara dan saudari, petikan dalam Lukas 16 ayat 19 hingga 31 adalah perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus yang menunjukkan bagaimana dua golongan digambarkan oleh kedua orang ini dinilai dalam dunia yang tidak terlihat. Ingat saudara-saudari, apakah dosa menjadi kaya? Bukanlah dosa menjadi seorang yang kaya jika kekayaan diperolehi dengan cara yang halal. Seorang yang kaya tidak dihakimi karena kekayaannya, tetapi penghakiman terletak atas seorang apabila harta yang dipercayakan atasnya digunakan untuk kepentingan dirinya sendiri. Adalah jauh lebih baik jika ia menghimpun uangnya di sisi takhta Allah untuk menggunakan untuk perkara-perkara yang baik. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Jadi saudara dan saudari, kisah orang kaya dan Lazarus miskin adalah suatu perumpamaan tentang bagaimana seorang yang apabila harta yang dipercayakan atasnya digunakan untuk kewajibannya kepada Allah untuk perkara-perkara yang baik. Karena dikatakan seorang kaya tidak dihakimi karena kekayaan yang dimiliki, tetapi penghakiman terletak atas seorang apabila harta yang dipercayakan digunakan untuk dirinya sendiri. Dan perumpamaan ini ditunjukkan kepada orang Farisi karena jelas dalam Lukas 16 ayat 14. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu. Dan mereka mencemoohkan dia. Jadi
adalah merupakan satu kesalahan apabila kisah ini diambil sebagai harafiah. Sehingga ada yang mengatakan kisah ini mengenai dua individu di akhirat. Sehingga mengambil kesimpulan bahwa orang jahat yang mati saat ini sudah tersiksa di api neraka terbakar sepanjang masa. Sedangkan ini bukan mengenai sorga dan neraka. Karena ini mengenai pengurusan keuangan dan kewajiban kita mengurus uang di hadapan Tuhan. Dan perumpamaan ini ditunjukkan kepada orang Farisi yang adalah hamba uang. Nah, alasan kenapa kisah ini bukan harafiah adalah karena ini perumpamaan. Sebagaimana di pasal sebelumnya juga perumpamaan. Percakapan di antara Abraham dan orang kaya adalah suatu kiasan. Kiasan berarti kata-kata yang tidak formal dan bukan dalam arti kata sebenar. Kiasan dipakai untuk memberi penekanan yang penting. Apakah boleh kita mempercayai bahwa semua orang kudus yang mati sekarang sudah berkumpul di pangkuan Abraham? Kenapa tidak pangkuan Tuhan, kan? Jika benar ada jurang yang besar di antara surga dan neraka, bagaimana mungkin orang kaya itu dapat didengar oleh Abraham? Bukankah itu mengganggu? Karena bagaimana orang-orang kudus dapat menikmati keindahan surga dan ketenangan surga kalau mendengar tangisan orang fasik yang disiksa? Apakah orang fasik di neraka masih boleh berkomunikasi dengan orang kudus di surga sebagaimana orang kaya berkomunikasi dengan Abraham? Api neraka belum ada sekarang. Alkitab katakan di akhir zaman. Matius 13 ayat 40. Dan api neraka bukan selama-lamanya membakar. Yudas 1 ayat 7 sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan pencabulan dengan mengejar kepuasan-kepuasan yang tidak wajar telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Dalam ayat itu dikatakan siksaan api kekal di Sodom dan Gomora dahulu sebagai peringatan kepada semua orang. Tapi pertanyaannya, apakah masih ada api membakar di Sodom dan Gomora saat ini? Apa masih ada? Pastinya enggak ada, kan? Tidak ada. Lalu, apa arti kalimat api kekal? Apakah selama-lamanya tanpa kesudahan? Tidaklah demikian. Arti api kekal adalah selagi masih ada hidupan dalam api, selagi itu api itu kekal. Dan apabila binasa semua yang hidup, maka api pun padam. Menjadi abu semuanya. Itulah kematian kedua. Maka genaplah yang difirmankan, upah dosa adalah maut. Bukan upah dosa adalah sengsara selama-lamanya tanpa henti. Itu bukanlah Alkitab dia, saudara-saudari. Maliaki 4 ayat 3. Kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu. Pada hari yang kusiapkan itu, firman Tuhan semesta alam. Sebelum mengakhiri pembahasan ini, sekali lagi kita dapat melihat bahwa dalam perumpamaan ini, Yesus tidak berusaha untuk menjelaskan realiti fisikal kehidupan di akhirat. Namun perumpamaan ini merujuk kepada ketidaksetiaan orang Yahudi mengenai tanggung jawab mereka sebagai penatalayan dari pesan kebenaran yang khusus. Bertemu lagi kita di pelajaran selanjutnya. Jika pelajaran ini bermakna dalam kehidupan kerohanian kita, jangan lupa di-share agar kebenaran Tuhan akan terus tersebar. Tuhan memberkati kita semua. Amin.